Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan gadis Jepang menikahi supir taksi. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jepang, jauh dari kampung halamannya di Indonesia, hidup seorang pemuda bernama Rudy. Sudah 2 tahun lamanya Rudy bekerja sebagai sopir taksi, berkeliling kota dengan penuh perjuangan. Setiap hari, ia mengemudi melalui jalan-jalan yang padat dan sibuk, berharap dapat mengumpulkan cukup uang untuk mengirimkan kiriman ke keluarganya di Indonesia. Meskipun hidupnya terasa keras, ia tetap bersemangat. Rudy menyadari bahwa kesempatan untuk bekerja di Jepang adalah peluang yang tidak datang 2 kali. Ia bekerja keras setiap hari, meskipun kadang lelah, bahkan jarang sekali ia memiliki waktu luang untuk beristirahat. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa tenang dan nyaman, yakni saat ia melaksanakan salat. Di tengah kesibukannya, Rudy selalu menyempatkan diri untuk berdoa, berharap agar Allah memberikan kelancaran dalam setiap langkah hidupnya. Pada suatu sore yang cerah, saat Rudy mengemudi melintasi sebuah taman yang indah, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya tergerak. Di tengah taman yang ramai pengunjung, ada seorang wanita tergeletak di tanah, tampaknya pingsan. Orang-orang di sekitar tampak kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Rudy tidak ragu sejenak pun untuk menghentikan taksinya dan mendekat. Ia melompat keluar, melihat wanita tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Wanita itu tampaknya telah jatuh pingsan karena kelelahan atau mungkin sesuatu yang lebih serius. Rudy melihat sekitar, memastikan tidak ada yang membantu. Lalu tanpa berpikir panjang, ia mengangkat wanita itu dengan hati-hati dan membawanya ke taksinya. Dalam kepanikan yang cukup nyata, ia segera mengarahkan taksinya menuju rumah sakit terdekat. Hatinya penuh kekhawatiran, tapi dia tidak bisa membiarkan wanita tersebut dibiarkan begitu saja. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Rudy terus berdoa agar wanita itu bisa terselamatkan. Ia merasa seolah-olah Tuhan sedang menguji kesabarannya. Tak banyak yang ia tahu tentang wanita tersebut, hanya bahwa ia berjuang keras untuk membawanya mendapatkan pertolongan. Rudy sangat menginginkan agar wanita itu bisa tersadar, mengingat betapa berharganya hidup setiap orang. Setibanya di rumah sakit, Rudy segera menyerahkan wanita itu kepada para petugas medis. Ia memberikan kartu namanya pada seorang suster dan meminta agar wanita tersebut mendapatkan perawatan segera. Tanpa berkata banyak, ia merasa sudah melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan. Namun, perasaan cemas tetap menggelayuti hatinya. Tak dapat dipungkiri, ada rasa ingin tahu dalam dirinya, siapa sebenarnya wanita ini dan apa yang terjadi padanya. Beberapa jam berlalu, Rudy akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja. Namun, perasaan ingin tahu tetap membayangi dirinya. Ia berharap wanita itu bisa segera sadar dan tahu bahwa ada seseorang yang telah berusaha keras menyelamatkannya. Sebelum meninggalkan rumah sakit, ia berdoa agar wanita itu bisa pulih dan kembali ke kehidupan normalnya. Beberapa jam setelah Rudy meninggalkan rumah sakit, wanita itu mulai membuka matanya. Ia merasa sangat pusing dan kebingungannya begitu jelas di wajahnya. Suara-suara di sekitarnya terdengar samar, dan ia hanya bisa merasakan rasa lelah yang luar biasa. Perlahan, dia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Di mana dia? Kenapa dia berada di rumah sakit? Seorang suster yang sedang berjaga datang menghampirinya. "Selamat pagi, Nona. Bagaimana perasaan Anda sekarang?" tanya suster itu dengan lembut. Wanita itu mengerjap, mencoba merespons. "Di mana saya? Apa yang terjadi?" Suster itu tersenyum. "Anda pingsan di taman tadi. Seorang sopir taksi yang membawa Anda ke sini. Dia sangat peduli dan memastikan Anda mendapatkan perawatan yang tepat." Wanita itu merasa terkejut. Seorang sopir taksi? Dia pasti tidak tahu siapa orang itu. Lalu, suster itu melanjutkan sambil memberikan sebuah kartu nama. "Ini kartu nama dari sopir taksi yang membawa Anda. Jika Anda ingin menghubunginya, Anda bisa langsung menghubungi nomor ini." Wanita itu mengambil kartu tersebut dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia menatapnya sejenak, merasa bingung sekaligus penasaran.
Apakah ada alasan khusus mengapa seseorang mau repot-repot membawa dirinya ke rumah sakit tanpa diminta? Sesuatu tentang kejadian itu terasa aneh dan mengundang rasa ingin tahu yang mendalam. Setelah beberapa saat, wanita itu merasa lebih baik dan memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur. Meski masih sedikit lemah, ia merasa sudah cukup pulih untuk melanjutkan harinya. Suster itu pergi meninggalkan ruangan, memberikan kesempatan untuk wanita itu berpikir lebih tenang. Ia pun duduk di sisi ranjang, memperhatikan kartu nama yang masih ada di tangannya. Rasa terima kasih terhadap orang yang telah menolongnya membuatnya merasa perlu untuk menemukan orang itu. Dengan ragu, ia memutuskan untuk menelusuri siapa sebenarnya sosok di balik kebaikan itu. Beberapa saat kemudian, wanita itu pergi ke ruang lobi rumah sakit. Ternyata, tak jauh dari sana ada sebuah mushola kecil. Ada yang menarik perhatiannya ketika ia melihat seorang pria tengah duduk khusyuk, sedang melaksanakan salat. Tak salah lagi, itu adalah pria yang ia cari, pria yang telah menyelamatkannya. Sosok pemuda itu tampak begitu tenang, dengan wajah yang penuh ketenangan. Meskipun berada di negeri asing, ia masih menyempatkan diri untuk melaksanakan kewajiban agamanya dengan penuh keikhlasan. Wanita itu melangkah mendekat dengan langkah pelan. Ia tidak ingin mengganggu ketenangannya, namun rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Setelah beberapa saat, salat pria itu selesai, dan ia segera berbalik melihat wanita yang baru saja menghampirinya. "Permisi, apakah kamu yang membawa saya ke rumah sakit tadi?" Tanya wanita itu dengan suara lembut, masih sedikit ragu. Rudy menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Ya, saya yang membawa Anda. Saya melihat Anda pingsan di taman dan segera membawanya ke sini," jawabnya dengan nada tenang. Wajahnya terlihat jujur dan tidak berusaha mencari perhatian. Wanita itu terdiam sejenak, terkesima dengan kebaikan yang telah diterimanya. Ia merasa sangat berterima kasih, tapi ada satu hal lagi yang mengganjal pikirannya. "Terima kasih. Saya tidak tahu harus berkata apa. Anda benar-benar menyelamatkan saya," ujar wanita itu dengan tulus. Rudy tersenyum ramah. "Tidak perlu berterima kasih. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Ada sesuatu yang dalam di mata wanita itu yang membuatnya merasa ingin tahu lebih banyak tentang pria ini. "Nama saya Aiko," kata wanita itu memperkenalkan diri. "Saya sangat terkesan dengan kebaikan Anda. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda untuk makan malam bersama kami sebagai bentuk terima kasih." Rudy terkejut dengan tawaran itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita yang baru ia temui akan mengajaknya makan malam. Namun, ia merasa ini adalah kesempatan baik untuk lebih mengenal Aiko. "Tentu, saya akan senang sekali," jawabnya dengan hati-hati. Aiko tersenyum, senang mendengar jawabannya. "Bagus, kami akan menunggu Anda." Setelah itu, mereka berpisah dengan janji untuk bertemu di rumah Aiko malam itu. Dalam perjalanan pulang, Rudy merasa campur aduk. Tentu saja ada perasaan bingung, tetapi ada juga rasa penasaran yang kuat tentang wanita itu. Siapakah sebenarnya Aiko? Kenapa ia begitu baik hati dan kenapa keluarga Aiko ingin menjamu dirinya? Malam itu, setelah bekerja sepanjang hari, Rudy akhirnya sampai di rumah Aiko. Ia merasa sedikit canggung, namun rasa penasaran dan rasa terima kasih yang mendalam atas pertolongan yang ia terima membuatnya tetap semangat. Ketika ia tiba di depan rumah, sebuah rumah besar yang terlihat megah di tengah kawasan kota yang tenang, ia tak bisa menutupi rasa takjubnya. Rumah itu lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan taman yang tertata rapi di sekitar halaman. Aiko, yang menunggu di depan pintu, tersenyum ketika melihat Rudy datang. "Selamat datang, Rudy," ujarnya dengan hangat. "Saya senang Anda bisa datang. Ayah dan ibu saya sudah menunggu di dalam." Rudy tersenyum gugup, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Terima kasih sudah mengundang saya, Aiko," katanya, lalu mengikutinya masuk ke dalam rumah. Begitu melangkah masuk, ia langsung disambut oleh suasana hangat dan penuh perhatian. Ruang tamu rumah itu luas, dengan perabotan elegan namun tidak berlebihan. Meja makan besar terletak di tengah ruangan, dan di sekelilingnya terdapat kursi yang sudah dipenuhi oleh anggota keluarga Aiko. Ayah dan ibu Aiko sudah duduk menunggu dengan senyum ramah menyambutnya. "Ibu, ayah, ini Rudy, pria yang telah menolong saya di taman kemarin.
kata Aiko, memperkenalkan Rudy kepada orang tuanya. Ayah Aiko yang berbadan tegap tersenyum lebar. Kami sangat berterima kasih kepada Anda, Rudy. Terima kasih telah membantu putri kami, ucapnya, mengulurkan tangan untuk berjabat. Rudy merasa sedikit terkejut, namun ia menjabat tangan dengan penuh hormat. Ibu Aiko, yang duduk di sisi suaminya, juga tersenyum dengan lembut. Kami sangat menghargai tindakan Anda. Saya sudah mendengar cerita dari Aiko. Anda benar-benar orang yang baik hati, katanya dengan nada yang hangat dan ramah. Rudy merasa sedikit kikuk, tetapi ia berusaha untuk berbicara dengan santai. Itu hal kecil, Bu. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, jawabnya, meskipun dalam hati ia merasa sangat dihargai. Makan malam pun dimulai. Makanan di meja tampak lezat. Ada berbagai hidangan Jepang yang menggugah selera, dari sushi hingga ramen, dan berbagai hidangan lainnya. Rudy yang berasal dari Indonesia merasa sedikit canggung, karena ini adalah pengalaman pertama kalinya makan bersama keluarga Jepang. Namun, rasa makanan yang luar biasa membuatnya merasa nyaman seiring berjalannya waktu. Selama makan, suasana terasa hangat dan penuh keakraban. Ayah dan Ibu Aiko berbicara dengan santai, bertanya tentang hidup Rudy di Jepang, tentang pekerjaan sebagai sopir taksi, dan tentang keluarganya di Indonesia. Rudy merasa seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari keluarga itu. Namun, di tengah-tengah makan malam, Ibu Aiko tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat jantung Rudy berhenti sejenak. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Anda, Rudy. Tidak banyak orang yang mau menolong tanpa pamrih seperti Anda. Anda adalah pria yang baik, penuh perhatian dan bertanggung jawab. Saya pikir Aiko sangat beruntung bisa bertemu dengan Anda, kata Ibu Aiko dengan penuh ketulusan. Rudy merasa tersentuh, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Namun, apa yang Ibu Aiko katakan selanjutnya membuatnya terkejut. Saya pikir Anda berdua kocok. Rudy, saya ingin mengajukan sesuatu. Saya ingin menjodohkan Aiko dengan Anda. Tentu saja, keputusan akhir ada di tangan kalian berdua. Tapi saya rasa Aiko membutuhkan seseorang yang seperti Anda. Seorang pria yang bertanggung jawab, berakhlak, dan peduli. Saya yakin Anda akan bisa menjadi pasangan yang baik untuk putri saya. Kata-kata itu membuat Rudy terdiam. Sungguh ia tidak menyangka akan mendengar hal seperti itu. Awalnya ia merasa canggung karena merasa masih jauh dari kata siap untuk hubungan serius. Namun, ada sesuatu dalam diri Aiko yang membuatnya ragu untuk menolak sepenuhnya. Ia merasa ada ketulusan dalam tawaran Ibu Aiko, dan lebih dari itu, ia merasa sesuatu yang lebih mendalam dari sekadar rasa terima kasih kepada Aiko. Setelah makan malam, Rudy berpamitan pulang. Di perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk. Ia merasa bingung antara rasa terhormat dan canggung. Begitu banyak hal yang terjadi dalam waktu singkat. Ia baru saja menyelamatkan hidup seseorang, dan sekarang ia ditawari kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan untuk menikahi wanita yang baru dikenalnya. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia pungkiri. Ketulusan Aiko dan keluarganya sangat terasa, dan meskipun ia merasa ragu, hatinya berkata bahwa ini adalah kesempatan yang layak untuk dipertimbangkan. Di satu sisi, ia merasa bahwa takdir telah mempertemukannya dengan Aiko. Rudy pun merenung, apakah ia siap untuk membuka babak baru dalam hidupnya, sebuah babak yang jauh dari tanah air dan penuh dengan tantangan. Beberapa minggu berlalu, dan tawaran Ibu Aiko masih terngiang-ngiang di benaknya. Rudy merasa semakin sering memikirkan Aiko. Semakin lama, rasa nyaman dan ketertarikan tumbuh dalam dirinya. Aiko adalah wanita yang cerdas, baik hati, dan penuh kasih sayang. Ia merasa, meskipun mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, mereka mungkin bisa saling melengkapi. Setelah beberapa minggu penuh perenungan, akhirnya Rudy memutuskan untuk mengunjungi Aiko kembali. Ia merasa bahwa hatinya sudah cukup mantap untuk melangkah maju. Meskipun ia masih merasa asing dalam banyak hal, ada satu hal yang pasti. Ia merasa nyaman bersama Aiko. Hubungan mereka mulai berkembang dari kebaikan yang sederhana, tetapi kini terasa ada sesuatu yang lebih. Ada kedalaman, ada pengertian, dan yang terpenting, ada keinginan untuk menjalani hidup bersama. Pada suatu sore,
Rudy menghubungi Aiko dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat Rudy tiba, Aiko sudah menunggu dengan senyuman khasnya, yang selalu berhasil membuat hatinya terasa tenang. "Aiko," kata Rudy, memulai percakapan dengan sedikit gugup. "Aku sudah berpikir panjang tentang apa yang ibumu katakan. Aku merasa sangat terhormat, dan jujur, aku tak tahu harus bagaimana. Semua ini sangat mendalam untukku." Aiko menatapnya dengan lembut, seolah mengerti kegundahan hati Rudy. "Aku mengerti, Rudy. Kamu pasti merasa terburu-buru, ya?" ujarnya dengan tenang. "Aku juga tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap, tapi yang jelas, aku merasa kita bisa saling mengenal lebih jauh dan memutuskan bersama." Rudy menunduk sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak tahu kenapa, Aiko, tapi setiap kali aku memikirkanmu, hatiku merasa tenang. Kamu berbeda dari orang lain yang pernah aku kenal. Kebaikanmu, perhatianmu, itu semua membuat aku merasa bahwa mungkin ini adalah kesempatan yang harus aku ambil." Aiko tersenyum, matanya berbinar. "Aku juga merasa hal yang sama, Rudy. Aku merasa kita bisa bersama-sama, saling mendukung satu sama lain." Rudy mengangguk, merasa ada rasa lega mengalir dalam dirinya. Meskipun ada banyak tantangan yang akan datang, entah itu perbedaan budaya, bahasa, atau kehidupan yang berbeda di Jepang, ia merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang benar. "Aku siap untuk melangkah maju denganmu, Aiko. Aku ingin kita bersama, dan aku ingin mengenalmu lebih dalam. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, dan semoga aku bisa menjadi yang terbaik untukmu," kata Rudy dengan tulus. Aiko mengulurkan tangannya dan Rudy menggenggamnya dengan lembut. Mereka duduk berdua, menikmati suasana kafe yang tenang, sambil merencanakan masa depan yang mereka bayangkan bersama. Rudy merasa bahwa meskipun ia jauh dari Indonesia dan jauh dari keluarganya, ia kini memiliki tempat di hati Aiko. Ini adalah permulaan dari perjalanan baru yang penuh harapan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hubungan mereka semakin dalam. Rudy merasa semakin yakin dengan pilihannya, dan Aiko juga tampak semakin bahagia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik itu berkeliling kota, berbicara tentang impian masing-masing, atau sekadar menikmati waktu bersama. Keduanya merasa saling melengkapi, dan hubungan mereka semakin kuat. Namun, tidak hanya cinta yang tumbuh di antara mereka. Rudy juga semakin dekat dengan keluarga Aiko. Ayah dan ibu Aiko sangat menyukai Rudy karena sifatnya yang sopan, bertanggung jawab, dan selalu menunjukkan perhatian pada putri mereka. Begitu juga dengan Aiko yang merasa semakin nyaman dengan Rudy yang selalu mendengarkannya dengan penuh perhatian. Suatu malam, ketika Rudy dan Aiko duduk bersama di taman, Aiko berbicara dengan nada serius. "Rudy, aku sudah sangat bahagia bisa mengenalmu, dan aku ingin kita melangkah lebih jauh lagi. Aku ingin kita menikah," katanya dengan tegas. Rudy yang semula terkejut, kemudian tersenyum lebar. "Aku juga merasa hal yang sama, Aiko. Aku ingin menjadi suamimu, dan aku ingin kita membangun hidup bersama." Pada akhirnya, keputusan mereka pun matang. Mereka memutuskan untuk menikah dengan sederhana, tanpa banyak pesta, hanya dengan orang-orang terdekat yang hadir. Di hadapan keluarga, teman, dan orang-orang yang mereka cintai, mereka mengucapkan janji setia untuk menjalani hidup bersama. Pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua budaya, dua dunia yang berbeda. Rudy, seorang pemuda Indonesia yang bekerja keras di Jepang sebagai sopir taksi, kini memulai babak baru dalam hidupnya sebagai suami dari Aiko, seorang wanita Jepang yang telah menyentuh hatinya dengan kebaikan dan ketulusan. Ayah Aiko, yang sejak awal mendukung hubungan mereka, dengan bangga memberikan restunya. "Aku senang Aiko menemukan pria yang bertanggung jawab dan berakhlak. Rudy, kamu telah menunjukkan kualitas yang kami harapkan untuk putri kami. Semoga kalian berdua bahagia selamanya," ujar sang ayah dengan penuh kebanggaan. Rudy, yang sejak awal datang ke Jepang dengan tujuan mencari nafkah dan kehidupan yang lebih baik, kini merasa bahwa hidupnya telah penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi kini ia tidak lagi merasa sendiri. Aiko adalah bagian dari hidupnya, dan bersama-sama mereka akan menghadapi segala tantangan yang ada di depan mereka. Pernikahan Rudy dan Aiko
yang sederhana namun penuh makna menjadi titik awal perjalanan hidup yang baru bagi keduanya. Setelah acara pernikahan yang berlangsung penuh kebahagiaan, mereka memulai kehidupan rumah tangga dengan penuh harapan dan cinta. Rudy yang sebelumnya hidup mandiri di negara asing, kini merasa bahwa ia memiliki tempat untuk pulang, dan Aiko yang merasa diberkahi dengan pasangan yang penuh perhatian dan tanggung jawab, semakin mendalami arti keluarga. Namun, perjalanan mereka tak selalu mulus. Rudy yang masih bekerja sebagai sopir taksi di Jepang, terkadang merasa lelah dengan rutinitas yang tidak pernah berhenti. Pekerjaan yang padat, berjam-jam di belakang kemudi, dan jarak yang jauh antara rumah dan tempat kerja kadang-kadang membuatnya merasa tertekan. Aiko yang bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan kecil di kota itu pun tidak selalu mudah mengatur waktu. Mereka harus menghadapinya bersama, mencari cara untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu untuk satu sama lain. Rudy seringkali merasa cemas tentang masa depan mereka. Ia tahu bahwa hidup di luar negeri membutuhkan banyak pengorbanan, terutama jika mereka ingin membangun kehidupan yang stabil. Namun, Aiko selalu ada untuknya. Ketika Rudy merasa kelelahan, Aiko selalu memberikan dukungan dan semangat, bahkan jika itu hanya sekadar memberikan secangkir teh hangat setelah hari yang panjang. Pada suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu rumah kecil mereka, Aiko membuka percakapan dengan nada serius, tapi tetap lembut. Rudy, aku tahu kita berdua bekerja keras dan mungkin kadang kita merasa lelah, tapi aku ingin kita memikirkan masa depan. Kita ingin membangun keluarga, bukan? Tanya Aiko sambil tersenyum lembut. Rudy menatapnya dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. Tentu Aiko, aku ingin kita punya masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk kita berdua, tapi juga untuk anak-anak kita nanti. Aiko tersenyum. Aku ingin kita bisa lebih banyak waktu bersama. Mungkin suatu hari nanti kita bisa membuka usaha kecil bersama, atau Rudy bisa mulai usaha yang lebih fleksibel. Rudy mengangguk lagi, menyadari bahwa kata-kata Aiko penuh makna. Selama ini, ia hanya fokus pada pekerjaannya sebagai sopir taksi, tapi ia mulai melihat potensi untuk mengembangkan kehidupannya lebih jauh. Aku akan mulai mencari cara, Aiko. Mungkin kita bisa berusaha lebih keras lagi untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Mereka pun sepakat untuk merencanakan masa depan mereka. Rudy yang memiliki keterampilan mengemudi dan pengetahuan tentang kota besar tempat mereka tinggal, mulai berpikir tentang membuka usaha transportasi kecil-kecilan, seperti layanan antar jemput atau sewa kendaraan. Aiko, dengan pengalaman kerjanya di perusahaan, menawarkan bantuan dalam hal perencanaan bisnis dan manajemen. Namun, hidup tidak hanya tentang perencanaan dan kerja keras. Ada saat-saat di mana mereka saling berbagi tawa dan kebahagiaan sederhana. Pada suatu malam setelah beberapa minggu bekerja keras, mereka memutuskan untuk keluar dari rutinitas mereka dan menikmati waktu bersama. Rudy mengajak Aiko untuk pergi makan di sebuah restoran Jepang yang terkenal dengan masakan tradisionalnya. Mereka menikmati sushi segar, ramen panas, dan berbagai hidangan khas Jepang. Tertawa bersama, bercanda, dan berbicara tentang hal-hal ringan yang tidak terkait dengan pekerjaan atau masa depan. Aiko, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Rudy, menyadari bahwa hidup mereka mungkin masih penuh dengan tantangan. Tapi satu hal yang pasti, aku sangat bersyukur bisa memiliki kamu di sisiku. Aiko memandangnya dengan penuh kasih sayang. Aku pun merasa hal yang sama, Rudy. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Setelah makan malam yang indah itu, mereka berjalan berdua menyusuri jalanan kota yang sepi. Malam itu terasa sangat romantis, dengan udara yang dingin dan lampu-lampu kota yang berkilauan. Aiko menggenggam tangan Rudy dengan erat, seakan tak ingin melepaskannya. Waktu terus berjalan, dan pernikahan mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Rudy mulai menjalani bisnis kecil yang ia rencanakan bersama Aiko. Mereka membuka layanan antar jemput yang menyasar para ekspatriat dan wisatawan, yang membutuhkan transportasi yang nyaman dan aman di kota besar. Bisnis mereka tumbuh perlahan, tetapi stabil. Aiko juga semakin aktif dalam membantu Rudy mengelola bisnis tersebut, sementara Rudy terus bekerja keras untuk memastikan bahwa usaha mereka berjalan lancar. Kehidupan mereka
Meskipun sederhana, penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Mereka menikmati setiap langkah yang mereka ambil bersama, menghadapi tantangan yang datang dengan kepala tegak dan saling mendukung. Aiko dan Rudy, yang berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, kini telah membangun keluarga kecil yang penuh kasih sayang, kepercayaan, dan pengertian. Pada suatu pagi yang cerah, setelah beberapa bulan menjalani kehidupan baru mereka, Rudy duduk bersama Aiko di teras rumah mereka yang sederhana. "Aiko," kata Rudy, "aku merasa kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku merasa apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama." Aiko menatapnya dengan penuh kasih. "Tentu Rudy, kita akan selalu bersama, dalam suka dan duka. Kita sudah membangun banyak hal, dan aku percaya masa depan kita akan lebih baik." Mereka saling tersenyum, dan dalam hati mereka berdua ada rasa percaya bahwa mereka telah memilih jalan yang benar, jalan yang penuh dengan cinta, pengorbanan, dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Ini bukan hanya tentang pernikahan yang mengikat mereka, tapi tentang perjalanan hidup yang mereka jalani bersama, penuh dengan rasa syukur atas setiap langkah yang mereka ambil.